Hai guys, kembali lagi video barunya. So, video kali ini saya cuma pengen kasih tahu power of 3. Itu adalah open, high, low, close. Ketika sesuai trading plan semuanya sudah fix, sudah gerak sesuai yang saya ekspektasi. Ini trading plan saya kasih tahu Mei 15 di grup Telegram, public Telegram. Kalian bisa join juga. Dan di sini saya entry sesuai konsolidasi reversal. Kalau kalian mau tahu 0 sampai akhir, video terakhir saya jelasin 0 sampai akhir gimana saya cari tahu trading plan-nya dan sampai saya kasih tahu live pas saya entry saya kasih tahu. So, kalau kalian belum tahu langsung bisa nonton. Dan video terakhir saya kasih tahu sampai candle reversal ini. Untuk video ini saya cuma pengen kasih tahu power of 3 candle selanjutnya. So, video ini saya pengen kasih tahu gimana cara kita menggunakan power of 3. Itu adalah open low, high close. Kenapa open low, high close? Sesuai trading plan, consolidation, key levels. Yang key level bawah ini sweep dan balik lagi ke range bullish. So, sekarang ekspektasi saya adalah candle atau trend harus bullish. Kalau trend harus bullish, apa yang harusnya terjadi adalah daily candle harus naik ke atas. Sekarang kita ekspektasi adalah bullish daily candles. Kalau kalian mau tahu ini gimana bentuk, ini gimana cara analisa, itu semua ada di terakhir video ini. Kalau kalian belum nonton, nonton. Dan sampai terakhir candle ini saya jelasin di video terakhir. Dan sekarang saya mau jelasin gimana saya cari tahu open, high, low, close candle berikutnya. Jadi setiap kali kita mau trade, kita harus tahu candle ke depannya mau kemana. Dan kita bisa pakai power of 3 sesuai yang candle kita ekspektasi. So, sekarang sesuai trading plan saya ekspektasi adalah dari ERL to ERL. Harga harus gerak sesuai trading plan saya. External range liquidity to external range liquidity. So, entry pertama saya sudah masuk waktu candle ini bentuk. Kalau kita masuk ke H1, di sini saya entry, buy di sini, target sampai sini ketika candle reversal. So, sekarang saya mau tahu kalau power of 3 bullish candle bentuk, itu harusnya open, bikin low dulu, baru naik ke atas. So, kita harus cari tahu di mana manipulasi terjadi setelah harga candle baru buka. Oke, kita harus masuk ke lower time frame, H1, dan kita harus nunggu sampai candle baru buka. So, daily candle baru buka jam berapa, itu kita bisa menggunakan midnight open atau kita bisa menggunakan 18.00. Itu kalau forex atau gold kita selalu fokus 18.00 di sini ada. Dan kalau mau midnight open juga kalian bisa menggunakan di 00. Ini semuanya waktu New York ya, nggak ada waktu Indonesia, ini semuanya waktu New York. Ini yang area-area di mana harga atau candle baru buka. Oke, so kalau kita mau buy open low high close harus di bawah garis ini. Nggak boleh kita buy di atas garis ini karena kalau setiap daily candle bentuknya gini open low high close, bukan dia buka langsung naik ke atas, no. So setiap candle ada open low high close-nya. So yang kemarin saya entry adalah dari reversal area isi. Di sini agresif down, agresif up, dan entry di sini saya target 2 arah dan keluar. Sekarang saya mau masuk ke trade berikutnya di mana saya ekspektasi adalah open, harga buka, bikin low dulu, naik ke atas. Kalau kita menggunakan open low high close, ini kita sudah tahu ini protected swing. Kapanpun harga buka dan manipulasi ke bawah, low ini tidak boleh gagal. Itu yang low valid atau protected swing low, misalnya harga bikin manipulasi ke bawah, dimanapun kita entry, SL-nya harus di low ini. Karena kalau kita tarik dari swing low to swing high, so kita ekspektasi yang retracement-nya atau manipulasinya sampai di bawah 0,5. Karena ini artinya diskon. Okay? So, untuk premium diskon yang hal-hal Fibonacci ini, kalau kalian awalnya memang harus menggunakan. Lama-lama otomatis kalian sudah hafal semuanya. Jadi nggak harus lukis-lukis banyak hal. So, kita nyalain indikator aja. Saya hapus garis-garis ini karena ini ada di indikator di dalam sini. So, tinggal saya nyalain indikator, itu auto tandain open, high, opennya candle dan semuanya. So, sekarang kita skip dulu sampai midnight open atau ini. Kalau kalian lihat di sini sudah ada 18. Ini sudah ada candle yang benar-benar open. Dan kalau
algoritma itu mulai dari midnight open. Itu kalau kita lihat nanti indikator otomatis muncul. So, kalau kalian perhatikan di sini adalah midnight open. So, saya bilang tadi kalau kita mau buy itu harus yang 18. Misalnya kalau kalian mau enaknya menggunakan midnight open, it's okay. Kalau mau ini juga terserah. Ini dua-duanya sama sih sebenarnya. So, sekarang kita harus perhatikan open low. So, sekarang apa yang terjadi adalah manipulasi terbentuk. So, kita nggak boleh sell. Banyak yang pasti sell, lihatin candle-candle. Bodoh amat, jangan peduli itu. Fokus adalah sesuai trading plan, kita harus ekspektasi open high low close. Kita tidak boleh fokus sell-nya. Kita cuma nunggu sampai masuk ke diskon dan kita harus fokus untuk buy. So, kalau kita lihat lagi di sini, harga sudah sampai lebih dari golden level atau OTE level dan harga sudah reaksi mulai reversal. So, di sini saya langsung masuk di area tengah area ini dan saya taruh SL-nya di bawah swing point. So, saya nggak mau nunggu untuk mencari buy model atau CST lagi masuk lower time frame. No, saya lebih enak mengurangi noise-nya. Noise adalah kalau kita turun ke lower time frame, banyak candle ada. Lower time frame candle itu banyak banget. So, simple, saya lihat reaksi di H1, memang ada retracement sudah bentuk dan ada bullish candle closure. Saya langsung entry di sini, taruh SL-nya di bawah swing point, karena saya tahu ini tidak bakal gagal. Karena di sini yang turtle soup yang terjadi, ini yang swing point paling penting, yang protected low paling penting. Berapa ratus pip di bawah sini main pun, yang low ini tidak boleh gagal. Makanya saya taruh SL di bawah sini. Oke, so sekarang kita bisa target lagi ke atas yang sesuai kita inginkan. Entry kedua ya. Saya entry kedua sesuai open high low close re-entry, saya kasih tahu saya entry di sini. Pertama entry pas bullish reversal candle, yang kedua entry open low terbentuk dan saya entry pas low manipulasi sudah selesai dan mulai reversal, saya entry di sini lagi dan SL-nya kalian perhatikan selalu di bawah protected low. So, yang protected low masih di sini valid sampai high ini break. Misalnya high ini sudah break di atas sini, baru yang protected low ini yang kita bisa pindah ke sini sebagai swing point yang baru atau protected swing yang baru. Itu yang sebenarnya kita harus lakukan. Yang entry saya di sini, SL saya di situ. So, saya lanjut aja. Saya kasih tahu saya re-entry guys dan harga sudah mulai naik. Dan apa yang terjadi adalah harga waktu hari terakhir Jumat ya. Ini hari Jumat, kalian bisa lihat. Reversalnya bentuk hari Kamis dan hari Jumat adalah yang expansion harus terjadi. Retracement dan harus naik ke atas. Sesuai power of 3. Tapi kan Jumat ya, candle closure kan. Jadi nggak ada volume sama sekali. Apa yang terjadi adalah harga cuman muter-muter aja di daerah ini. Tapi saya nggak ragu karena saya tahu memang sesuai trading plan saya, ini consolidation dan harga sudah sweep key level dan pasti kejar ke key level high. Jadi saya tenang dan saya tahu memang low ini yang saya tandain ini tidak bakal dan tidak mau gagal. Saya mau hold posisi ini sampai ke minggu depan. Apa yang terjadi adalah harga cuma main-main aja di situ. Nggak ada expansion apapun dan Jumat hari sudah tutup di sini. Jadi yang entry saya pertama di sini sudah sampai TP dan entry kedua ini masih di sini. Kayak gini minggu selesai. Dan di sini saya sudah bilang saya mau hold sampai minggu depan. Saya pengen hold posisi ini. Dan sesuai yang saya ekspektasi, hari Senin harga tetap bullish. Kalau kalian bisa lihat di sini, harga close-nya di sini. Kalau kalian perhatikan di sini sudah tutup. Dan saya nunggu hari Senin buka, pas hari Senin buka ini yang terjadi. Nah, hari Senin buka, harga langsung naik ke atas. So, pikiran saya adalah hari Senin kan lagi naik. So, nggak mungkin harga bakal turun lagi bawah. So, saya cari di sini order block di sini. Di mana harga lagi saya cari yang terakhir down close candle dan saya cari order block dan saya kasih tahu di grup di sini pas order block ini kena harga naik lagi ke atas.
Ini kan last close bearish candle sebelum bullish dan harga naik lagi ke atas. So, otomatis saya tandain order block selanjutnya karena yang order block ini sudah bentuk dan retracement kena order block balik lagi ke atas. So, sesuai ekspektasi ini yang fair value area pertama, ini yang kedua. So, saya sudah fix, oke, harga ini bakal lanjut naik ke atas. Dan apa yang terjadi adalah harga lanjut gagal turun ke bawah. So, salah saya adalah saya tidak perhatikan weekly open-nya. Yang saya entry di pertama entry di sini, yang entry kedua saya tetap taruh SL-nya di bawah sini. Dan saya lakukan salah satu kesalahan itu adalah saya kasih tahu di grup kita sudah ada protected swing yang baru yang dimana saya lupa yang weekly open-nya. Kalau saya ingat weekly open dan kan weekly candle juga ada manipulasinya. Jadi apa yang terjadi adalah hari Senin harga manipulasi ke bawah. Tapi harga nggak boleh gagal low ini karena hari yang pertama sudah selesai. Candle bullish sudah selesai. Hari kedua open low-nya sudah bentuk harga naik ke atas. So, ini low yang pertama sudah protected swing low yang valid. Yang kedua low ini sudah valid. So, dimanapun kalau kita lanjut entry di sini, SL-nya harus di bawah sini. Tapi saya lakukan salah adalah saya bilang ini order block bisa taruh SL-nya tengah sini. Karena saya lupa weekly open-nya dan weekly candle open. Jadi saya lupa harus ada manipulasinya. Jadi apa yang terjadi adalah hari Senin dia manipulasi ke bawah tambah gagal low ini. Ini low tidak boleh gagal. So hari Senin dia manipulasi ke bawah dan hari Selasa dia baru manipulasi lagi baru lanjut bullish. Sekarang protected low adalah yang pertama swing point itu, yang kedua ke sini. So kita tidak perlu fokus swing point ini lagi karena kita sudah ada protected swing yang baru. So, kita tidak perlu taruh SL-nya di sini. Kalian boleh taruh dimanapun entry, taruh SL-nya sini karena sudah open low, low sudah bentuk valid low, dan harga sudah naik. So, candle pertama sudah selesai, candle kedua juga sudah selesai. Sekarang kita fokus adalah candle ketiga sesuai weekly open. So, kita nggak bisa ekspektasi candle ketiga langsung open high, low high close. Kita nggak ekspektasi karena di sini adalah weekly open. Kalau weekly open buka, hari Senin manipulasi dulu, hari Selasa baru naik. So, hari Senin apa yang terjadi naik dikit dan dia manipulasi ke bawah. Hari Selasa, kalau kalian perhatikan midnight open sini ada, hari Selasa midnight open, baru dia manipulasi dikit ke bawah, baru mulai naik. So, harusnya kita dimanapun entry di sini. Kalau kita pakai Fibonacci dari protected swing ke high, ini protected swing kedua, ke high sini, kita bisa entry dimanapun sini yang OT atau di bawah diskon. Kalau kita entry di sini, kita bisa taruh SL-nya di sini, tetap bisa target ke atas sini atau dimanapun, tetap bisa target ke atas dua arah atau mau target full juga bisa. Dan ini caranya kita harus entry. Tapi yang kemarin saya kasih tahu di sini, benar-benar saya nggak fokus weekly open. Kalau saya fokus weekly open, yang protected swing yang saya tandain di sini, saya nggak bakal tandain. Ini yang protected swingnya. So, protected swing pertama di sini sudah tidak butuh karena kita sudah punya candle kedua. Dan yang candle ketiga, yang protected swing terjadi ketika high ini sudah break. Oke, kalau kita lihat, high ini break kan? Jadi, yang protected swing yang baru bakal di sini. So, kalau kita entry lagi, kalau retracement, kita bisa entry lagi sesuai diskon dan bisa taruh SL di sini. So, cuman waktu share di sini, saya nggak perhatikan yang weekly open. Kalau kita lihat sekarang sesuai weekly open, kita bisa masuk ke daily. Kalau kita lihat di sini, saya hapus ini semua biar jelas. So, kalau kita lihat candle Monday buka, hari Senin buka. Kalau kalian perhatikan di sini, hari Senin manipulasi dan Selasa baru expansion. So, yang weekly profile yang minggu lalu terjadi adalah Thursday reversal, hari Kamis reversal. Yang weekly profile selanjutnya yang minggu baru adalah classic expansion, di mana hari Selasa manipulasi baru naik ke atas. So, weekly profile itu just a profile.
Yang saya lakukan salah adalah saya tidak perhatikan yang weekly open-nya. So, itu yang saya salah dan saya taruh swing point-nya langsung di sini, mikir ini adalah order block terakhir, dan saya nggak perhatikan weekly open. Saya kan entry dari sini. Saya hold ini entry-nya sisa sampai ke full target, full TP. Dan saya entry lagi di sini kan. Ini juga saya hold sampai ke full target sini. Dan harga sesuai saya trading plan saya, kalau daily kita balik lagi ke daily, sesuai yang trading plan saya, harga sudah sampai ke target high-nya nih. Sudah sampai hari Rabunya, sudah sampai. So, trading plan saya menggunakan itu adalah consolidation reversal, di mana cari tahu konsolidasi dulu, key levels, dan ketika ada reaksi key level yang sesuai yang pertama video, kalau kalian sebelum videonya terakhir, itu saya jelasin 0 sampai akhir gimana kita lihat reaksi-reaksi di sini, dan sesuai plan saya harga sudah sampai full TP. So, di Telegram saya kasih tahu yang hari terakhir full TP external to external yang ini. Pertama entry yang power of 3, kedua entry yang 3 saya belum entry di sini, cuman saya entry 2 pertama leg, yang kedua leg yang retracement, yang dua-duanya sudah sampai TP. So, itu yang trading plan saya menggunakan. Ini semua live trade, nggak ada kayak saya kasih tahu setelah terjadi kayak lukis-lukis. No, ini pure live trade di mana saya menggunakan power of 3 daily dan power of 3 weekly-nya. So, ini yang video tentang power of 3 daily dan power of 3 weekly. Banyak yang tanya saya, gimana bang menggunakan daily power of 3 dan weekly power of 3. Ini salah satu contoh dengan trading plan gimana kita menggunakan daily power of 3 dan weekly power of 3 dengan live trade. Oke? Oke, semoga kalian paham ini. Dan kalian tahu nggak, ada yang salah satu platform itu The 5% Test. Mereka jalanin platform ini sangat lama, lebih dari 10 tahun. Sudah hampir 10 tahun dan Trustpilot mereka sangat tinggi banget. So, apa itu Trustpilot? Itu adalah salah satu tempat atau salah satu website di mana yang customer-customer menggunakan platform kasih review yang benar. So, mereka dari situ kalian udah pada kenal lah tentang Trustpilot, di mana kita bisa kepercayaannya lebih tinggi. Mereka punya 4,9 out of 5 bintang. Jadi kalian bayangin aja gimana. Dan mereka sekarang jalanin new week, new contest untuk pertama 100 winner. Jadi ini salah satu, bisa dibilang salah satu kesempatan untuk kalian. Misalnya kalian trade dan sudah dapat juara 1 sampai 10. Kita lihat di dalam gimana ya. Kita register dulu. Kalau kalian masih belum daftar ini, kalian boleh daftar sendiri. Dan nanti kalian bisa muncul ke sini. Jadi dashboard kalian begini. Kalian bisa masuk ke kontes. Dan di sini bakal ada contest zone, master the market, your trading victory is awaits. Jadi, misalnya kalau kalian mau menggunakan plan yang tadi consolidation reversal, sangat bisa kalian langsung join ke contest, join sekarang, karena ini sampai tanggal 28, durasinya 6 hari aja, so langsung kalian join aja sekarang, nanti kalian bakal dapat di sini kalau I have read semuanya kalian apply, nanti kalian bakal mendapatkan salah satu you all said your dashboard and trailing traditional will unlock when the contest kick off. Prepare for an exciting trading experience ahead. So, kalian bisa pilih kalau misalnya kalian menggunakan Windows atau Mac atau apapun yang browser, kalian bisa pilih. Saya menggunakan Windows, saya pilih Windows. Dan so setelah kalian pilih yang Windows atau Mac apa yang kalian menggunakan, misalnya kalian menggunakan HP, bisa login pakai MT5 dengan server mereka. Jadi tadi kan saya download untuk Windows, jadi saya barusan dapat MT5 dari mereka. Misalnya kalian punya HP Android, kalian bisa masuk ke server mereka. Dan kalian kalau lihat ke bawah, you are in. Artinya saya sudah daftar tadi dan saya sudah masuk ke kompetisi. Dan itu mulai tanggal 28, jadi berapa hari lagi? 4 hari lagi sudah mau mulai. Dan kalau mau tahu tentang lebih lengkap, ini adalah salah satu 10k account, 10.000 account. Di sini bakal ada 100 hadiah, di mana yang 10 pertama bakal dapat sampai 5k. Kalian bisa baca di sini. Dan kalau kalian lihat, only one position can be open at any given time moment. Jadi artinya, misalnya kalian mau buka berapa posisi, nggak bisa sekalian. Cuman bisa satu kali satu posisi. Nggak bisa banyak posisi.
Dan daily loss limit dari modal mereka kasih itu 5% dan maximum loss itu 10%. Dan kalian bisa baca semuanya di sini. Mereka bakal kasih 10.000K dan kalian cuman harus trade. Tanpa bayar apapun, tidak ada bayar apapun. Kalian harus kasih ilmu atau trading plan. Ikuti aja trading plan, jangan buru-buru, ikuti aja trading plan. Kapan kalian dapat yang login detailsnya, yang user ID sama password? Setelah tanggal 28 mereka bakal kasih tahu. Kalau kalian masuk ke sini, di sini di sini bakal ada yang login detailsnya. Nanti baru kalian bisa masuk ke MT5 dan bisa trade. Sampai tanggal 28 harus kalian sabar. Jangan tanya ke mereka mana-mana. Saya sudah tanya ke mereka. Mereka bakal kasih login detailsnya tanggal 28. Kalau kalian masih belum register, tinggal kalian masuk ke link. Saya nanti kasih di deskripsi. Masuk aja, daftar, dan masuk lagi ke kontes dan register. Dan tunggu sampai tanggal 28. Oke, jangan lupa guys. So, I will see you guys in the next video dengan yang trade plan baru. See you guys, take care, and jangan lupa subscribe dan like the video. Thank you guys, see you in the next video.